warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadhani, mahasiswa fisioterapi Unhas 2024. Jadi, kasus saya yaitu fraktur kosta. Jadi, apa sih itu fraktur kosta? Nah, fraktur kosta adalah patah tulang rusuk yang dimana kondisi putusnya tulang rusuk akibat trauma langsung atau tidak langsung pada dada. Jadi, penyebab paling seringnya itu terutama kecelakaan lalu lintas, jatuh atau benturan keras. Jadi kondisi ini bikin nyeri sekali, apalagi pas kita bernafas, batuk atau bergerak. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur atau anatomi tulang rusuk. Nah, tubuh manusia normalnya memiliki 12 pasang tulang rusuk atau dalam istilah medis disebut kosta, yang dimana setiap ujung depan tulang rusuk terhubung dengan tulang rawan yang disebut kartilago. Dan berdasarkan hubungannya dengan tulang dada atau sternum, tulang rusuk dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tulang rusuk sejati, yang dimana terdirinya dari pasangan ke-1 sampai ke-7, yang dimana ujung depannya. Jadi tulang rusuk sejati terdiri dari pasangan ke-1 sampai ke-7, yang ujung depannya terhubung langsung dengan tulang dada. Nah, tulang rusuk palsu. Dan selanjutnya tulang rusuk palsu terdiri dari pasangan ke-8 sampai ke-10, yang ujung depannya terhubung dengan tulang rawan dan tulang rusuk di atasnya. Dan bukan rusuk melayang terdiri dari pasangan ke-11 dan ke-12, yang ujung depannya tidak terhubung dengan tulang lain maupun tulang dada, sehingga posisinya terlihat seperti melayang bebas. Dan secara bentuk fisik, setiap tulang rusuk memiliki ciri khas, yang dimana bagian tepi atasnya halus dan membulat, sedangkan tepi bawahnya lebih tajam, dan bagian tengahnya melengkung, dan pada bagian dalamnya itu terdapat lengkungan kecil yang berfungsi sebagai tempat lewatnya pembuluh darah dan serabut saraf. Dan ada juga perbedaan untuk pada tulang rusuk nomor 1 yang bentuknya lebih pipi dan lebar dibandingkan yang lain, dan serta memiliki lekukan khusus untuk pembuluh darah besar yang menuju ke lengan. Dan secara fungsi, tulang rusuk memiliki 2 peran utama yang sangat penting. Pertama, sebagai pelindung organ-organ vital yang ada di dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru, agar tidak mudah terluka akibat benturan. Dan yang kedua, tulang rusuk berperan sangat besar dalam proses pernapasan, dan gerakan penting dan menutupnya, dan naik dan turunnya tulang rusuk dikendalikan oleh otot-otot di antara tulang rusuk dan otot diafragma di bagian bawah, dan gerakan ini yang mengubah tekanan di dalam rongga dada sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru saat kita menarik napas, dan keluar saat kita. Jadi secara fungsi, tulang rusuk memiliki 2 peran utama yang sangat penting. Yang pertama, sebagai pelindung organ-organ vital yang ada di dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru, agar tidak mudah terluka akibat benturan. Dan kedua, tulang rusuk berperan sangat penting dalam proses pernapasan dan gerakan opening dan menutupnya, naik dan turunnya tulang rusuk, dan dikendalikan oleh otot-otot antara tulang rusuk dan otot diafragma bagian bawah, dan gerakan yang mengubah tekanan dalam rongga dada sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru saat kita menarik napas, dan keluar saat kita menghembuskan napas. Jadi sebagian besar kasus memang disebabkan oleh benturan keras atau trauma langsung pada dada. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tulang rusuk nomor 1 sampai 3 strukturnya sangat kuat dan terlindungi oleh otot bahu yang besar. Jadi kalau tulang rusuk bagian ini sampai patah, berarti trauma atau benturan yang dialami pasien itu sangat berat. Nah, yang kedua, tulang rusuk nomor 4 sampai 10 adalah bagian yang paling sering patah karena
posisinya yang paling menonjol dan kurang terlindungi. Dan yang ketiga, tulang rusuk nomor 11 dan 12 yang dimana strukturnya lebih lentur dan bisa bergerak bebas, jadi sangat jarang sekali patah kecuali benturannya sangat keras dibanding yang lainnya. Biomekanik. Yang pertama, gerakan seperti gagang pompa yang dimana gerakan ini terjadi terutama pada kelompok tulang rusuk bagian atas, yaitu pasangan ke-1 sampai ke-6. Dan gerakannya adalah tulang rusuk bergerak naik ke atas dan maju ke depan, dan efeknya ini jarak antara tulang dada dan tulang belakang menjadi lebih jauh sehingga ukuran rongga dada memanjang ke arah depan dan belakang. Yang kedua, gerakan seperti gagang ember yang dimana gerakan ini terjadi terutama pada kelompok tulang rusuk di bagian tengah dan bawah, yaitu pasangan ke-7 sampai ke-10. Nah, gerakannya adalah tulang rusuk bergerak naik ke atas dan ke samping. Efeknya adalah lebar rongga dada menjadi bertambah besar. Dan yang ketiga, gerakan seperti clipper yang dimana gerakan ini menjadi pada kelompok tulang rusuk. Sebab paling umumnya adalah jatuh, dan risiko terjadi komplikasi hingga kematian pada kelompok usia ini jauh lebih tinggi dibandingkan orang muda. Dan patah tulang rusuk juga bisa terjadi karena penyebab lain seperti penyebab sel kanker dan organ lain ke tulang, atau akibat batuk yang sangat parah dan terus menerus. Nah, hal ini lebih sering terjadi pada orang yang memiliki kondisi tulang rapuh atau osteoporosis maupun organ yang memiliki penyakit paru-paru kronis. Dan pada anak-anak tulang rusuk sangat masih lentur dan pada anak-anak tulang rusuk masih sangat lentur dan elastis. Jadi kalau sampai terjadi patah tulang rusuk itu biasanya terjadi karena menandakan adanya trauma yang sangat berat, bahkan seringkali menjadi tanda awal adanya kekerasan. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Surya Ramadhani. Saya sebagai mahasiswa fisioterapi Unhas angkatan 2024. Jadi hari ini saya akan menangani Ibu. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Jelita. Dan umurnya berapa? Umur 21 tahun. Dan pekerjaan Ibu sebagai apa? Saya mahasiswa. Dan kenapa Ibu bisa ke sini? Saya mengalami kecelakaan lalu lintas 2 minggu yang lalu, dan saya juga mengalami benturan langsung pada dada kiri. Nah, setelah pemeriksaan saya itu didiagnosa sama dokter fraktur costa multiple sinistra. Nah, saya juga ini sulit bernapas karena nyeri dan merasa aktivitas sehari-hariku itu menjadi terganggu. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu merasakan nyeri? Sejak 2 minggu yang lalu. Dan bagaimana kronologi kejadiannya Ibu? Itu tadi saya mengalami kecelakaan. Terus dada sebelah kiri saya itu terbentur cukup keras pada setir motor yang terjatuh. Dan apakah ada nyeri yang dirasakan? Iya, nyeri. Ada. Selanjutnya, bagaimana rasa nyeri yang dirasakan oleh Ibu? Nah, nyerinya itu terasa pada daerah di dada di sebelah kiri, terutama saat bernapas dan batuk. Dan apakah nyerinya itu di dada saja atau menjalar? Iya, hanya di sekitar dada kiri saja. Dan apakah setelah kejadian Ibu ke dokter? Iya, sudah pernah ke dokter. Dan apakah sudah melakukan pemeriksaan radiologi dan apa hasilnya? Iya, saya sudah diperiksa di radiologi dan diagnosis terjadi fraktur costa multiple sinistra. Apakah selama 2 minggu ini Ibu sudah dioperasi? Tidak, dokter itu hanya menyarankan saja untuk penanganan konservatif dan observasi. Dan selama 2 minggu ini apakah Ibu sudah mengonsumsi obat? Iya, saya dikasih obat pereda nyeri dari dokter. Dan kalau boleh tahu aktivitas apa yang saat ini saat dapat mengurangi rasa sakit? Saat saya berdiam diri terus duduk
tegap, dan pada saat saya istirahat. Setelah selama 2 minggu ini pekerjaan ku cut saja. Selama 2 minggu ini apakah pekerjaan ibu sudah mulai berjalan dengan lancar? Sudah mulai kembali, tetapi masih terbatas dan itu kan jawabannya. Dan saya juga itu tidak bisa duduk terlalu lama. Dan apakah sekarang sudah kembali beraktivitas normal? Belum sepenuhnya, masih mengurangi aktivitas berat karena kadang-kadang merasa nyeri. Apakah ibu ada penyakit riwayat lain? Tidak ada. Dan apakah masih ada keluhan lain selain dada kiri ibu? Itu saat saya bernapas dalam. Coba ibu bernapas dengan dalam-dalam. Sakit. Dan coba ibu. Dan selanjutnya ada PFGD. Yang pertama itu palpasi. Coba ibu ke belakang lagi begini. Jadi pasien ini merasakan nyeri di bagian dada paling kiri. Dan selanjutnya ada tes orientasi yang dimana pasien melakukan berbalik badan ke kiri. Dan pasien ini merasakan kesakitan pada saat bergerak. Dan selanjutnya masuk ke spesifik tes. Nah, yang pertama-tama saya mengecek denyut nadinya dulu. Nah, selanjutnya ada tes yang ini, tes nyeri. Nah, di sini ada angka 1 sampai angka 10, yang dimana kalau sampai angka 10 itu terlalu sangat nyeri. Nah, coba ibu bernapas dan menggerakkan nih. Dan coba dengan keadaan diam ibu, diam saja. Selanjutnya restriktif, di mana pasien ini mengalami beberapa keterbatasan yang berdampak langsung pada fungsi tubuh dan aktivitas sehari-harinya. Nah, pertama terdapat keterbatasan ROM pada toraks, terutama saat melakukan inspirasi dalam. Nah, hal ini disebabkan oleh nyeri pada area fraktur, sehingga pasien ini cenderung menahan gerakan dada pada saat bernafas secara dangkal. Dan yang kedua, pasien ini mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari atau ADL. Aktivitas seperti bangun dari tempat tidurnya, batuk, berjalan hingga mengubah posisi tubuh menjadi sulit dilakukan karena nyeri yang muncul saat terjadi pergerakan pada dinding dada. Nah, selain itu terdapat juga keterbatasan dalam aktivitas akademik atau pekerjaan, di mana pasien ini belum mampu mengikuti perkuliahan secara optimal, dan pasien ini kesulitan duduk dalam waktu lama serta membawa beban seperti tas yang dapat memicu nyeri pada area fraktur. Nah, secara keseluruhan kondisi restriktif ini menunjukkan bahwa fraktur kosta tidak hanya mempengaruhi sistem pernapasan, tetapi juga berdampak pada mobilitas dan kualitas hidup pasien. Adapun bagian home program yang saya berikan kepada pasien saya, yang pertama itu pasien dianjurkan untuk tetap melakukan latihan secara mandiri di rumah guna untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil terapi yang telah dicapai. Nah, latihan yang utama adalah deep breathing exercise, yang dimana latihan napas dalam-dalam yang dilakukan secara perlahan melalui hidung, ditahan beberapa detik, kemudian dihembuskan secara perlahan melalui mulut. Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru dan memperbaiki pola nafas serta mencegah komplikasi seperti atelektasis. Nah, kemudian dilanjutkan dengan efektif coaching exercise, yaitu latihan batuk terkontrol. Nah, latihan ini membantu pasien mengeluarkan sekret dengan lebih efektif tanpa menimbulkan nyeri berlebihan. Biasanya dilakukan setelah latihan napas dalam agar batuk menjadi lebih optimal. Nah, selain itu
pasien juga dianjurkan untuk mempertahankan posisi duduk tegak dalam aktivitas sehari-hari, yang dimana posisi ini penting untuk membantu ekspansi toraks dan mendukung pola nafas yang lebih baik serta mengurangi tekanan pada area fraktur. Nah, latihan-latihan ini dilakukan secara rutin sesuai toleransi pasien dengan tujuan meningkatkan fungsi pernafasan dan mengurangi nyeri serta membantu pasien kembali ke aktivitas normal